Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Sekarang kita masih memperbincangkan tentang kehidupan berkeluarga. Dan kita sudah masuk pada pembicaraan tentang tugas-tugas para keluarga. Tugas yang keempat ialah turut serta dalam kehidupan dan karya-karya perutusan gereja. Bidang-bidang yang mesti diperhatikan ialah liturgi, katekese, koinonia, diakonia, dan martiria. Tentang liturgi dan katekese kita sudah bahas kali lalu. Sekarang kita mau memperbincangkan tentang bidang koinonia, bidang diakonia, dan bidang martiria. Saudara, 3 bidang yaitu koinonia, diakonia, dan martiria kita mau bahas sekarang ini. Supaya bisa mengerti ketiga aspek ini, kita ingat pada kata-kata Yesus. Kalau kau mau ikut aku, hendaklah kau menyangkal dirimu, ambil salib dan pikulah salibmu, lalu ikuti aku. Ada 3 hal. Yang pertama ialah mesti menyangkal dirimu. Anda ikut saya bukan sekedar untuk memanjakan dirimu, bukan untuk mencari keuntungan bagi dirimu, untuk mengembangkan egoismemu, tetapi Anda mesti menyangkal dirimu demi kepentingan orang-orang lain. Ingat, kita hidup bersama orang lain, dan karena itu Anda juga mesti perhatikan orang lain. Anda tidak boleh membuat orang lain jadi korban demi kepentingan pribadimu. Kau bukan pengikutku kalau kau punya mental semacam itu. Maka saya ulangi, mestinya kau mesti menyangkal dirimu. Itu tuntutan Tuhan Yesus. Yang kedua ialah ambil salibmu lalu pikul salibmu. Anda tidak boleh ambil salib kemudian berikan sama orang lain pikul salib itu. Itu kamu punya salib. Dan karena itu kau juga rela memikul salibmu untuk kebahagiaan dirimu. Dan yang ketiga ialah ikut aku. Menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Yang kedua, pada saat para rasul mengikuti Tuhan Yesus, mereka memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus mengatakan begini, kalau mau menjadi yang terbesar, pemimpin misalnya, kau mesti siap melayani orang lain. Kau mesti menjadi pelayan bagi orang lain. Menjadi besar bukan soal pangkatmu. Menjadi besar bukan soal jabatanmu. Menjadi besar bukan karena kekayaanmu. Tapi menjadi besar karena kau punya sikap mau melayani orang lain. Berarti bahwa pandangan dunia itu sangat berbeda dengan pandangan Tuhan Yesus. Dunia memandang posisi, jabatan, kekayaan, tetapi justru Tuhan memandang bagaimanakah sikap mentalmu, kerohanianmu di hadapan Tuhan. Dari kata-kata Yesus ini kita bisa mengerti tentang koinonia, diakonia, dan martiria. Saudara, saya mulai dengan diakonia. Diakonia itu punya kaitan dengan pelayanan. Ingat, kalau mau menjadi besar, hendaklah engkau siap menjadi pelayan kepada orang lain. Menjadi pelayan tidak berarti bahwa kita kemudian menjatuhkan martabat kita. Menjadi pelayan tidak berarti bahwa kita mengorbankan hak asasi kita. Menjadi pelayan itu berarti bahwa satu pengakuan diri. Aku mendapat karunia dari Tuhan Allah. Banyak hal yang saya terima secara cuma-cuma dari Tuhan Allah. Banyak kekayaan. Bukan kekayaan material, tetapi kekayaan rahmat yang aku terima dari Tuhan Allah. Dan Tuhan mengatakan, apa yang kau terima ini hendaklah kau juga bagi-bagikan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan itu. Lihat, menjadi pelayan itu berarti bahwa kau mengakui berkat melimpah dari Tuhan Allah untuk dirimu. Dan karena itu Anda juga siap sedia membagikan kepada orang lain apa yang kau miliki, yang telah kau terima dari Tuhan Allah sendiri. Seorang pembantu di rumah makan misalnya, dia siap melayani tamu-tamu yang datang makan di restorannya.
Saudara, pelayan itu bagi-bagi piring, bagi-bagi sayur, bagi-bagi nasi, bagi-bagi lauk pauk. Itulah bidang dia. Secara sopan santun dia berikan kepada tamunya supaya makan masakan yang sudah ada itu. Sesudah itu, Anda selesai makan, dia mengambil kembali. Dia mengambil kembali piring-piringnya, dia taruh di tangan dia. Dia kembalikan ke dapur. Anda lihat kehebatan dia. Dia siap melayani, karena kemampuan dia ialah melayani. Dengan piring-piring yang disiapkan, sayur, lauk pauk, nasi untuk Anda makan. Dia tidak menjatuhkan martabatnya. Dia manusia. Tetapi karena kemampuannya melayani, Anda pun dilayani sebagai tamu agung bagi dia. Orang di dapur memasak karena kemampuan dia memasak yang baik. Sayur yang nyaman, sayur yang enak dimakan, lauk pauk yang indah, yang bagus dimakan, karena kemampuannya memasak di dapur. Dan Anda sebagai tuan besar makan, tetapi Anda makan nasinya, lauk pauknya, janganlah memandang dia rendah. Itulah temanmu, itulah citramu yang siap melayani Anda. Dan Anda punya uang, Anda berikan kepada dia sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dia sudah buat kepada Anda untuk menikmati lauk pauk pada saat itu. Luar biasa kerjasama antara Anda yang menyantap masakan dia dan dia yang siap melayani Anda. Tapi kalau kita punya mental mau menjadi pelayan yang baik, kita mesti punya sikap martiria. Artinya rasa pengorbanan diri yang tinggi untuk orang lain. Pemberian diri kepada orang lain. Semangat mau kerja keras demi kepentingan orang lain, bukan untuk kepentinganku. Saudara sekalian, Anda berbuat baik sebagai pelayan yang baik kalau Anda sungguh-sungguh punya mentalitas, punya semangat. Aku mau kerja demi kepentingan dia yang kini datang kepadaku. Aku mau berkorban. Aku mau berikan diri kepada dia untuk kepentingan dia. Melalui apa yang saya buat kepada dia saat ini juga. Saudara sekalian, pelayan yang baik kalau punya jiwa mau berkorban, mau berikan diri, mau kerja keras, punya perhitungan demi kepentingan dia yang kini butuh bantuan saya. Dalam keluarga, antara suami istri, suami berkorban untuk kepentingan istri dan anak-anaknya, istri berkorban untuk kepentingan suami dan anaknya, orang tua berkorban untuk kepentingan anak-anak, anak-anak juga berkorban untuk kepentingan keluarga. Kita semua berjuang bersama-sama, melayani bersama-sama, kerja bersama-sama, berkorban bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama. Berarti apa? Melayani, berkorban, memberikan diri untuk koinonia, yaitu demi kepentingan sama-sama, untuk satu persekutuan yang kita bangun demi keunggulan kita semua sebagai satu keluarga. Untuk apa saya melayani? Untuk apa saya berikan diri kalau saya punya tujuannya lah mau untuk kepentingan diriku? Tidak cocok dengan pandangan Tuhan Yesus. Berkorban, berikan diri, bekerja keras, semata-mata karena apa? Untuk koinonia, yaitu demi kepentingan kita semua sebagai satu persekutuan, sebagai satu jiwa, sebagai satu keluarga. Sebagai anggota gereja, ingat baik-baik kalau saya katakan bahwa ada kelompok kategorial, tetapi juga ada kelompok teritorial. Dalam teritorial itu ada kelompok basis wilayah-wilayah rohani.
Anda sebagai anggota keluarga pada wilayah rohani itu, ingat baik-baik, demi koinonia dan demi pelayanan dan demi pemberian diri, Anda mesti terlibat dalam kegiatan bersama di wilayah rohani itu. Jangan mengasingkan diri pada wilayah rohani itu. Satu saat bila Anda mengalami masalah, wilayah rohanilah yang akan berjuang untuk Anda. Dan karena itu supaya anggota wilayah rohani tahu siapa Anda juga mesti terlibat pada wilayah rohani itu. Anda mesti punya mental sebagai pelayan yang rela berkorban demi persekutuan bersama sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat. Ada keuntungan bila kita ada bersama-sama dalam kegiatan itu. Pertama ialah supaya Anda dikenal sebagai anggota di wilayah rohani itu, gereja itu, masyarakat itu. Yang kedua ialah Anda belajar kerjasama. Anda belajar bagaimana membangun satu persekutuan bersama-sama dalam wilayah rohani, gereja dan masyarakat. Anda juga belajar untuk melayani. Anda belajar untuk berkorban demi kepentingan bersama. Sebab kalau Anda jauh dari wilayah rohani, Anda jauh dari gereja dan masyarakat, Anda akan terasing dalam pergaulanmu. Dan Anda memancing situasi dibenci oleh banyak orang lain. Bukan karena karakter mereka, tetapi Anda lah yang menimbulkan masalah itu. Berarti Anda bertanggung jawab atas perbuatan yang Anda lakukan yang mengganggu kemesraan anggota-anggota lain. Karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu keluarga hendaklah suami istri itu adalah orang-orang yang rela melayani, rela berkorban dan menjaga persekutuan sebagai suami istri. Ingatlah makna pergaulan itu yang Anda sudah berjanji untuk setia sampai mati. Tetapi yang kedua ialah ajarilah, didiklah, binalah putra-putrimu supaya mereka juga tahu berkorban untuk kakak adiknya, untuk orang tuanya, tetapi juga untuk sesamanya yang tinggal sekitar mereka, ataukah juga yang bersekolah bersama-sama di satu sekolah, bahkan juga ada orang-orang lain yang tinggal sekitar mereka. Kita mesti punya jiwa besar, bergaul sebagai satu persekutuan dalam keluarga, tetapi juga terbuka kepada orang lain, menghargai orang lain sebagai teman dan sebagai anak yang Tuhan ciptakan, yaitu bersama-sama kita pada saat-saat. Sampai jumpa.